Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Aulia Fardani dari kelas AK 101 akan mempresentasikan mengenai pasar monopoli dalam sistem perekonomian Indonesia sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro Program Studi S1 Akuntansi PJJ Universitas Cyber Asia. Yang pertama mengenai ciri-ciri pasar monopoli, yaitu hanya ada satu penjual. Pada pasar monopoli, hanya ada satu perusahaan sebagai penjual di pasar. Perusahaan ini menguasai seluruh pasar untuk barang atau jasa tertentu, sehingga tidak ada pesaing lain yang menawarkan produk serupa. Berikutnya, produk tidak memiliki substitusi, di mana barang atau jasa yang ditawarkan bersifat unik dan tidak memiliki pengganti yang sebanding. Hal ini membuat konsumen tidak memiliki alternatif lain selain membeli produk dari perusahaan monopoli. Yang ketiga yaitu kemampuan mengendalikan harga. Perusahaan memiliki kendali penuh atas penetapan harga barang atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, hambatan masuk yang tinggi. Dalam pasar monopoli, sulit atau bahkan tidak mungkin bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan seperti memerlukan modal yang besar, adanya regulasi khusus dari pemerintah, serta hak eksklusif yang dimiliki. Berikutnya adalah konsumen bergantung kepada penjual. Di sini konsumen tidak memiliki pilihan lain selain memberi barang atau jasa dari perusahaan. Bisa dikatakan bahwa pada pasar monopoli, penjual memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga karena tidak adanya pesaing langsung. Faktor-faktor penyebab pasar monopoli antara lain, yang pertama adanya hak istimewa. Monopoli ini terbentuk karena adanya hak eksklusif yang diberikan kepada suatu perusahaan, seperti paten atau lisensi dari pemerintah. Hal ini memberikan kekuatan hukum yang melarang pihak lain untuk memproduksi atau menjual produk serupa. Yang kedua, penguasaan sumber daya. Dalam pasar monopoli, perusahaan memiliki kendali penuh atas sumber daya penting yang tidak dimiliki oleh pesaing. Dengan mengontrol sumber daya tersebut, perusahaan monopoli dapat memastikan mereka menjadi satu-satunya penyedia produk atau jasa di pasar. Yang ketiga, karena adanya regulasi pemerintah. Pemerintah dapat memberikan hak monopoli kepada suatu perusahaan dalam sektor tertentu untuk kepentingan publik. Hal ini bertujuan untuk memastikan pasokan yang stabil dan kualitas layanan yang terjaga. Berikutnya, skala ekonomi. Di sini perusahaan memiliki keunggulan biaya produksi yang lebih rendah berkat adanya skala ekonomi. Kelebihan pasar monopoli yaitu yang pertama adalah efisiensi skala besar. Produksi dalam jumlah besar memungkinkan perusahaan untuk mencapai efisiensi skala besar, yang berarti biaya per unit barang atau jasa menurun seiring dengan meningkatnya volume produksi. Efisiensi skala besar memberi perusahaan monopoli keuntungan kompetitif yang signifikan. Mereka dapat memproduksi dengan biaya yang lebih rendah daripada pesaing, yang menyulitkan perusahaan baru atau perusahaan yang lebih kecil untuk bersaing di pasar. Kelebihan yang kedua yaitu keuntungan yang tinggi. Perusahaan memiliki kemampuan untuk mengendalikan pasar yang memungkinkan mereka untuk memperoleh keuntungan yang besar. Yang ketiga yaitu stabilitas pasar. Dalam pasar monopoli, stabilitas pasar tercipta karena tidak adanya pesaing yang dapat mengubah harga atau pasukan barang atau jasa. Stabilitas ini bermanfaat dalam beberapa hal. Selain menjaga kelangsungan produksi dan distribusi barang atau jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pasar monopoli ini juga dapat membawa kelemahan yang merugikan konsumen dan perekonomian secara keseluruhan, antara lain harganya yang tinggi. Salah satu dampak utama bagi konsumen, karena produsen memiliki kekuatan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi daripada yang mungkin terjadi di pasar.
Dengan tidak adanya alternatif lain bagi konsumen, memaksa konsumen untuk membeli produk atau jasa tersebut meskipun harganya tinggi. Yang kedua, kurangnya inovasi. Pasar monopoli, dalam pasar monopoli, kurangnya inovasi menjadi masalah utama karena tidak memiliki pesaing yang mendorong produsen atau penjual untuk berinovasi atau meningkatkan kualitas produk. Hal ini menyebabkan stagnasi dalam kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan. Yang ketiga, ketidakadilan ekonomi. Ketidakadilan ekonomi sering terjadi karena perusahaan monopoli memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mengendalikan pasar dan mengeksploitasi konsumen. Kesenjangan antara perusahaan dan konsumen dapat semakin lebar karena perusahaan monopoli dapat menetapkan harga tinggi dan mendapatkan keuntungan besar, sementara konsumen terpaksa membayar harga tersebut karena tidak ada alternatif lain. Kelemahan yang keempat yaitu efisiensi yang rendah. Hal ini terjadi karena tidak adanya tekanan kompetitif. Tanpa adanya pesaing yang memaksa perusahaan untuk meningkatkan efisiensi atau menurunkan biaya, perusahaan monopoli mungkin tidak termotivasi untuk memaksimalkan produktivitas atau mengoptimalkan proses produksi. Selanjutnya beberapa contoh pasar monopoli di Indonesia. Di sektor-sektor tertentu didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kontrol penuh atas pasukan produk atau layanan. Antara lain yaitu yang pertama, PT PLN Persero. PLN ini merupakan satu-satunya penyedia layanan listrik di sebagian besar wilayah Indonesia. PLN memiliki kontrol penuh terhadap pasokan listrik, baik untuk rumah tangga maupun sektor industri. Hal ini membuat masyarakat sangat bergantung pada PLN untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, ada PDAM sebagai penyedia air bersih di banyak daerah. PDAM ini tidak memiliki kompetitor dalam sektor penyediaan air bersih. Selanjutnya, PT Pertamina Persero. Pertamina menguasai sebagian besar pasokan BBM di Indonesia. Meskipun ada beberapa pesaing dalam sektor ini, Pertamina tetap menjadi pemain dominan dalam distribusi dan penetapan harga BBM. Regulasi dan pengawasan pasar monopoli di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU berperan mengawasi praktek monopoli dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan konsumen dan perekonomian. Dalam UU Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pemerintah juga memastikan bahwa monopoli tidak menghambat persaingan dan juga tidak merugikan kepentingan publik. Kesimpulan yang kita dapat yaitu pasar monopoli di Indonesia hadir dalam beberapa sektor penting yang memberikan stabilitas efisiensi skala. Namun, keberadaannya menimbulkan beberapa tantangan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat oleh pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa monopoli tidak merugikan konsumen dan ekonomi secara keseluruhan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.